Ini sekali. Introduction routine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah dengan judul Dasar, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Islam yang beranggotakan Saya Mahmudah. saya Muhammad Badali. Saya Masita di Puspaningrum. Baik, saya akan mempresentasikan dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam adalah wawasan terhadap sistem pendidikan Islam yang sesuai dengan sumber, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang menjadi dasar bagi perumusan, tujuan, dan pelaksanaannya pembelajaran Islam. Kemudian selanjutnya, dasar pendidikan Islam terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, dasar pokok. Yang kedua adalah dasar tambahan. Ketiga, dasar operasional. Dasar pokok adalah merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Dan dasar tambahan adalah selain Al-Quran dan Sunnah, yaitu ijma dan qiyas. Yang ketiga adalah dasar operasional. Dasar operasional ini dasar yang mengatur secara langsung pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Seperti adanya kurikulum, seperti saat ini adalah kurikulum 2013, dan juga seperti RPPS maupun RPPM yang dirancang oleh sekolah ataupun guru sebagai pendidik. Setelah tadi kita melihat ada 3 kategori dasar pendidikan Islam, selanjutnya adalah dasar operasional. Nah, dasar operasional ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah dasar historis. Itu adalah menitik beratkan pada pengalaman pendidikan yang masa lalu, seperti kita mengevaluasi pembelajaran yang sudah lewat. Kemudian yang kedua adalah dasar sosiologi, yaitu memberikan kerangka budaya di mana pendidikan itu berkembang. Dan yang ketiga adalah dasar ekonomi, materi yang mempersiapkan dan mengatur sumber-sumbernya yang bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajaran, baik itu anggaran dari dinas pendidikan setempat maupun anggaran yang disediakan oleh sekolah maupun lembaga pendidikan. Yang keempat adalah dasar politik. Nah, dasar politik ini tempat bertolaknya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan direncanakan bersama. Yang kelima adalah dasar psikologis, yaitu memberikan informasi tentang bakat, minat, watak, karakter, motivasi, dan inovasi peserta didik, pendidik, ketenaga kerjaan, serta sumber daya manusia lainnya. Yang terakhir adalah dasar fisiologis. Dasar fisiologis ini adalah kemampuan menentukan arah, mengontrol, serta memilih yang terbaik dan dari dasar-dasar operasional untuk dilaksanakan pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya, Saudara Mahmudah. Terima kasih. Saya Mahmudah akan mempresentasikan tentang tujuan pendidikan Islam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik. Adapun tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk umat yang berdasarkan hukum dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan lainnya adalah membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam, menumbuhkan pada kepribadian Islam secara utuh melalui latihan kejiwaan, kecerdasan, penalaran, perasaan, dan indera. Kemudian, tujuan pendidikan Islam itu terbagi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan khusus, perubahan yang diinginkan dari upaya pendidikan Islam yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan manusia takwa dan penumbuhan semangat agama dan akhlak bagi individu. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu fungsi pendidikan Islam. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah wadah yang menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Penyediaan fasilitas ini diharapkan dapat berfungsi secara interaksional atau saling mempengaruhi satu sama lain yang bertujuan kepada pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian, fungsi pendidikan Islam adalah untuk pembinaan atau penyempurnaan kepribadian mental seorang anak. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki keunikannya tersendiri yang tidak dimiliki pendidikan lain. Pendidikan Islam tidak mengenal kelompok usia tertentu, kelompok sosial tertentu, maupun lingkungan tertentu. Akan tetapi, pendidikan itulah yang akan bisa mengikuti bagaimana alur irama masyarakatnya. Baik, selanjutnya tentang fungsi lain dari pendidikan Islam, yaitu akan menumbuhkan generasi yang memiliki kecerdasan emosional. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional akan memiliki sikap yang ramah, tegas, dan selalu mengungkapkan kebenaran. Kecerdasan emosional jika dihubungkan dengan pendidikan Islam artinya menunjukkan manusia atau seseorang sebagai manusia yang berbeda dengan manusia lain, baik dari segi fisik, kemampuan, dan mentalnya. Pendidikan agama Islam memiliki dua aspek. Yang pertama, ditujukan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian anak. Yang kedua, ditujukan kepada pikiran, yakni pengajaran agama Islam itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.